Selamat datang di channel kesayangan kita yaitu Infosbox. Kali ini Infosbox akan membahas apa tanggapan para petinggi perusahaan yang produknya kena boykot. Oke, langsung saja, mari kita simak. Sejumlah perusahaan besar yang terafiliasi dengan Israel saat ini sedang resah, sebab aksi boykot besar-besaran dari masyarakat akan berpotensi buruk bagi perusahaan mereka. Aksi boykot produk pro-Israel ini semakin menguat setelah Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan Fatwa Nomor 83/2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini sangat memukul perusahaan besar tersebut, padahal sudah berkontribusi pada pembayaran royalti label halal. Sejumlah perusahaan yang terkena aksi boykot tersebut umumnya pada produk makanan dan minuman, yang merupakan produk Amerika Sekutu Israel. Sedangkan, yang terkait layanan jasa melalui teknologi kekinian justru luput dari aksi boykot, sebab, jika boykot juga terjadi pada teknologi kekinian, bisa dipastikan aktivitas di Indonesia akan terhenti total. Salah satu produk yang terkena seruan boykot adalah Coca-Cola, perusahaan minuman bersoda asal negeri Paman Sam. Public Affairs Communication Sustainability Director for Indonesia NPNG Coca-Cola Europa Pacific Partners, CEP, Lucia Karina, menyebut aksi boykot adalah pilihan masing-masing konsumen di Indonesia. Makanya aku tidak mau berkomentar karena ini menyangkut hak asasi dari masing-masing juga, ujar Lucia. Namun demikian, meski Coca-Cola asalnya dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu paling dekat Israel, nyaris semua bahan pembuatan hingga tenaga kerja yang terlibat dan bahan-bahan produksi berasal dari Indonesia, lanjut Lucia. Yang jelas gini, apapun yang terjadi, semua produk-produk itu diproduksi oleh orang-orang Indonesia dengan menggunakan produk lokal Indonesia untuk Indonesia, itu aja, kata Lucia lagi. Sebagai perusahaan multinasional, bisnis Coca-Cola juga harus beradaptasi dengan perubahan, salah satunya terkait dengan isu-isu geopolitik, yang jelas, namanya dunia selalu bergerak dengan segala itu. Yang penting mari kita doakan untuk perdamaian dan kedamaian, katanya. Selain minuman bersoda dengan merek Coca-Cola, perusahaan ini juga memproduksi minuman bersoda lainnya di Indonesia, yakni Fanta dan Sprite. Sementara itu, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone tak punya pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Sebagai entitas swasta, kata dia, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun. Misi Danone adalah meningkatkan kesehatan melalui makanan dan minuman. Danone merupakan entitas bisnis yang tidak memiliki keterkaitan atau melibatkan diri dalam pandangan politik ataupun hal-hal di luar wilayah bisnis, ujar beliau. Awalnya, Arif mengatakan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara dengan karyawan dari beragam latar belakang etnis dan budaya. Sebaliknya, Danone berkomitmen untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat, sambung Arif. Danone tidak memiliki afiliasi politik dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Justru, sebut Arif, perusahaannya sudah banyak berinvestasi di Indonesia dan membuka banyak lapangan kerja. Danone tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang di seluruh negeri, kata Arif. Selain Aqua, beberapa merek Danone yang beredar di Indonesia antara lain susu formula SGM, Nutricia, Nutrilon, dan Bebelak. Danone terus berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia demi turut membantu ekonomi, sosial dan kesehatan bangsa Indonesia. Menanggapi berbagai tudingan yang disampaikan, manajemen Starbucks menyatakan, perusahaan tidak mendukung berbagai tindakan yang mengandung kebencian dan kekerasan. Kami dengan tegas menyatakan tidak mendukung tindakan yang mengandung kebencian dan kekerasan, sepenuhnya mendukung usaha perdamaian di dunia, tulis Starbucks di laman resminya. Manajemen juga menyatakan, Starbucks dan mantan presiden perusahaan, Howard Schultz, tidak pernah memberikan dukungan finansial kepada Israel. Hal ini sebagaimana bentuk dari Starbucks yang merupakan organisasi non-politik. Baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel atau Angkatan Darat Israel dengan cara apapun, tulis Starbucks di laman resminya. Melihat situasi global yang terjadi saat ini, Starbucks Indonesia turut berduka cita dan menyatakan simpati yang terdalam bagi mereka yang menjadi korban, terluka, terlantar, dan terkena dampak akibat aksi yang keji, tulis Starbucks.
Sebagai informasi, Starbucks telah memiliki lebih dari 37.000 gerai yang tersebar di 85 negara sampai dengan paruh pertama 2023. Namun, Starbucks tidak beroperasi di Israel. Starbucks sempat muncul di Tel Aviv pada 2001, akan tetapi, setelah 2 tahun kemudian, Starbucks harus angkat kaki karena kerugian yang dialami di Israel. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah dengan memboikot kita sudah membantu rakyat Palestina atau mempersulit negeri kita sendiri?